Coba Bu, diapain Bu? Dindahkan baik sampai maghrib. Gak apa-apa, kita lagi ngaji Pak. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Dalam kitab Kasyifatu saja Nihayatul Zen ada, walau asbaha, kalau pagi-pagi, wafi famihi khaitun mutasilun, ning cangkemene ana tali ana benang, separuh masuk separuh keluar. Tadi kayak mana Bu? Ditarik batal puasanya karena dianggap istiqoah sengaja muntah. Ditelan juga batal puasanya karena memasukkan barang duniawi ke dalam rongga tubuh. Dibiarkan saja sholatnya yang nggak sah karena sebagian tali masuk ke dalam, di sini ada najis bangsa batin, sebagian keluar, maka sholatnya tidak sah. Jadi gimana Bu? Apa jawabnya Pak? Diapain talinya tuh? Digunting. Baik, digunting ya. Mulutnya dibuka, digunting ilate. Ilate mana? Talinya digunting cekrik, sing jaba metu, sing kene primen jadi sini tenggorokan. Dielak pada baik bakal. Jadi di sini berbenturan, ya, berbenturan ta'arrodohi alaihi naidin as-saum wa sholat. Di sini berlawanan antara mempertahankan puasanya apa membatalkan sholatnya. Sebab libutlani saum bi ibtilaihi, batal puasanya kalau ditelan, li anahu akala, karena dianggap mangan. Au nazahu, baik dicabut. Yang mana kalau dicabut? Istiqoah libutlani, batal juga soal ini puasanya. Kalau didiamkan libutlani sholati, batal sholatnya. Jadi caranya begini Bu, kita nih ya, fatoriku kholasihi ayyan za'ahu minhu goyruhu wa huwa gofil. Cara yang selamat, yang aman, ya, talinya itu dicabut tapi oleh orang lain. Yang orang itu dalam keadaan gofil, nggak tahu dia lagi meneng, bayi madep merana, tiba-tiba anak batu yang sebelah kene, langsung tali ditarik, jedut baik metu taline, itu nggak batal Pak. Karena yang mencabut orang lain, tapi jangan pula kita nyuruh. Nenek teh, apa sih kita tarik akan teh ya? Kalau begitu mah sama aja batal Bu, sama saja menyuruh orang muntah secara sengaja gitu. Jadi caranya dicabut oleh orang lain tanpa sepengetahuannya. Jelas nggak Bu? Pernah pernah. Ini ada dalam bahasa fikih, satu perkara yang rumit. Dicabut batal puasanya, ditelan batal puasanya, didiamkan sholatnya yang nggak sah. Maka caranya dicabut dengan orang lain yang dia sendiri nggak tahu dan nggak menyuruh. Itu cara yang selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa minal qai'i law dakhalat dzubabatun jawfahu fa akhrajaha. Ada orang penjual ikan asin, sikir mah contoh ya Bu ya, ampura ya namun anasin kebenaran. Lagi jualan ikan asin, rada sepi sing pembeline.
Karena yang beli sepi biasanya ngantuk. Karena yang beli sepi ngantuk. Ciri-ciri orang ngantuk biasanya banyak angop. Tahu angop? Menguap. Nah, lagi nguap lebar begitu, ana lalat ijo manjing. Oh, lagi angop begitu, lagi menguap begitu, bleng manjing lalat ijo ning jero. Kerasa krek di sini di dada ini. Masuk lalat ijo, Bu. Yo. Wis ning kene kining dada kia lewat tenggorokan. Gimana Bu, ditelen, dimuntahin apa dibiarin? Lau daholat lubabatun jaufahu, kata Senawawi. Kalau ada lalat masuk ke dalam mulut, kira-kira itu Bu, dikeluarin, dimuntahin, atau ditelen sekaligus ke dalam, apa dibiarin? Jadi kayak mana? Contoh lain, nanti jawabnya nanti. Biasanya kalau sore menjelang maghrib jam 4, jam 5 itu pedagang-pedagang pinggir jalan ramai, betul Bu? Jual bukaan segala-gala dari minuman, makanan ringan dan sebagainya. Ya, ini yang jualan adep-adepan. Sing kene jualan gorengan, dengarkan jualan klepon. Sing jualan gorengan angop, dibalang karo klepon. Dilempar, belum anjing ning cangkem. Masuk ke dalam mulut. Kayak mana Bu? Keluarin apa telan? Kalau dilempar langsung lewat tenggorokan masuk, alhamdulillah. Tapi kalau dilempar cuma masuk mulut, lepehin. Kan lagi dilempar tuh cuma nyangkut di mulut nih, misalnya nih nggak lewat tenggorokan, yang nggak boleh ditelan. Oh, masih di luar mulut. Tapi kalau sudah lewat mahrot A atau mahrot Ho, wis lewat tenggorokan, iku mah wis ndahaken bae. Alhamdulillah. Mudah-mudahan besok anak sing ngelempar balang maning. Sama kayak tadi lalat Pak Bu. Ini lagi ngaji kita nih, bahasanya ada. Kalau lalat masuk ke dalam jauh itu rongga tubuh yang terbuka yang ada kaitannya dengan perut. Ada mulut, ada hidung, ada telinga, ada kubul, ada dubur, ada ihlil. Itu namanya lubang jauh namanya. Jadi Bapak Ibu, kalau terjadi orang menguap, misalnya lalat masuk ke dalam jauh lewat mahrot H, wis maju ning dada bahkan masuk ke perut, biarkan anggap aja suplemen. Orang udah masuk kok, udah masuk ke dalam, ya biarin aja mau diapain. Kayak mana kalau sekali dimuntahin, sengaja dimuntahin, muntah ya batal puasanya. Karena dianggap istiqoatun, muntah secara sengaja. Jadi kalau masuk lalatnya sudah masuk ke dalam, biarin aja. Tapi kalau masuk di mulut doang, dikunyah apa enggak Bu? Kalau di mulut doang, ya dilepain, dibuang. Sebab kalau mulut mah belum membatalkan. Makanya ibu-ibu nyicip sayur, tapi cuma dijilat doang, boleh apa enggak? Boleh enggak? Habis ngesop, habis apa nyayur misalnya dijilat ya, asin enggak apa, anyep apa kerasa tuh, habis dijilat dilepehin, boleh enggak? Boleh. Tapi kalau ngambil sendok, sayur sopnya diuyup, batal enggak? Batal kalau diuyup mah. Kalau sekedar dijilat doang di mulut lalu dilepehin, itu tidak membatalkan.
Tuh. Yang ketiga, Bu. Ini ada cerita nih. Ya. Apa contohnya? Man tasahhar zonan baqo alail fabana hilafuhu yajibu imsakun fihi wa yajibu qada'u Ramadan. Saya tanya dulu, ibu kalau nggak sengaja minum makan batal apa tidak? Kalau nggak sengaja makan minum batal apa tidak? Nggak batal. Nih pulang pengajian sampai rumah manjenin dapur orang inget lamun lagi puasa. Bu, bener-bener lupa. Pokoknya sampai rumah minum aja 1 gelas. Barang udah beres, lagi puasa. Terusin jangan puasanya. Basah nggak puasanya? Sah, karena makan minumnya tidak sengaja. Jadi makan minum nggak sengaja nggak batal walaupun banyak yang dimakan, Bu. Pulang pengajian ini langsung ngambil piring, hidup nasi, ngambil sayur, sisa sahur, nggak sadar kalau lagi puasa, makan sepiring, minum segelas, baru sadar udah beres, batal nggak puasanya? Alhamdulillah, nggak batal kalau lupa mah. Kalau lupa nggak batal. Sekarang bukan begitu kasusnya nih, Bu. Ini perkara yang rumit yang saya terangkan. Kalau yang ringan-ringan saya yakin di kampung-kampung sudah pada ngaji. Nih, man tasahharo, orang makan sahur. Ibu sahur nggak kalau malam? Sahur ya. Zonan baqo alail, menyangka kalau masih malam. Rupanya mati lampu, remeng-remeng ngedeleng jam, disangkanya setengah papat. Ya Bu ya, disangkanya setengah 4. Maklum mati lampu kan suara masjid juga nggak kedengeran. Remeng-remeng pakai lilin, dilihat setengah 4 perkiraan mah. Ngebangunin suami, ngebangun anak-anak sahur. Sahur, udah lagi makan sahur, lampunya hidup. Barang di dalam setengah 6. Astagfirullah, setengah 6. Ayo, menyangka masih malam, dia sangka makan sahur masih malam, ternyata sudah subuh, udah masuk setar puasa jam setengah 6. Yuk setengah 6 udah wajar subuh belum? Udah lewat. Berarti setengah 6 udah masuk wilayah puasa belum? Udah masuk puasa. Nah, kayak mana kasus begini? Maka yajibu imsakun fihi, wajib hari itu dia nggak boleh makan minum selanjutnya sampai maghrib. Yang kedua, puasanya tidak sah, Bu. Dan yang ketiga, yajibu qada'u Ramadan, wajib diqadha nih, hari itu batal puasanya. Menyangka masih malam, ternyata udah pagi. Pernah begitu, Bu? Kejadian begitu pernah? Enggak ya? Ya kalau terjadi begitu, ya begitu hukumnya. Hari itu puasanya nggak sah, dan nanti wajib qadha, dan yang lebih ruginya itu nggak boleh makan minum. Siang itu kayak orang puasa aja, Bu. Loh kok begitu Pak Ustaz? Kan batal puasanya. Iya, batal puasanya. Tapi di sini ada kewajiban imsak. Ada kewajiban menahan diri, jangan makan, jangan minum. Kenapa? Lihurmati waktu Ramadan, mengagungkan bulan Ramadan. Coba sing batal puasanya balik orang limangan. Ini kan batal nih kayak gini puasanya. Menyangka malam ternyata udah siang.
Yang begini aja kasusnya nggak boleh makan minum, apalagi sing bener-bener ning pasar pura-pura puasa ning omahe. Saya pasar makan bakso. Ada nggak begitu Bu? Keliling-keliling bambu kuning pasar kampung, kepegelan mancing warung soto. Kalau dulu bambu kuning jadi favorit ya Bu ya. 5 tahun yang lalu masih desek-desekan nih mau lebaran gini nih. Sekarang udah sepi bambu kuning ya. Pindah kemana itu Bu? Pindah ke Saudi ya. Yang ketiga, ini dibalik Bu. Man aporo zonan gurubun. Orang menyangka matahari sudah terbenam. Oh, zaman dulu belum ada sirine tahun 70-80. Orang patokannya maghrib itu pakai suara apa Bu? Suara betul. Dulu kan belum ada sirine dulu di kampung-kampung. Jadi mutlak buka puasa itu patokannya suara beduk. Tek 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 dung 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 tek 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 dung dung dung. Gitu Bu ya? Ada yang begitu kan ya? Macam-macam khas kampung masing-masing. Nah, ini kisahnya kasusnya suami, istri, anak-anak udah setengah nembuk. Duduk di meja makan udah ada kolak, udah ada pisang goreng, udah ada teh manis, segala-gala. Duduk di meja makan nungguin beduk maghrib. Karena belum ada sirine dulu mah. Radio jarang yang punya zaman dulu mah. Ada tetangga sebelah pas cuaca mendung gelap ini nih, nggak bisa biasanya 5:30 kayak maghrib Bu. Ada anak kecil mukulin pagar, mukulnya nadanya kayak suara beduk Bu. Tek 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 tek. Disangkanya suara beduk, langsung disambar itu teh manis tuh, langsung pegang pisang goreng, langsung pada diminum. Begitu diminum kok nggak ada dungnya. Rupanya anak kecil mukulin pagar, tek 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 tek, nggak ada dungnya, tapi udah kagel minum. Ayo, kayak mana yang kayak gitu? Puasanya batal. Karena dia menyangka sudah maghrib, sama kayak tadi, menyangka masih malam, ternyata udah subuh, ternyata udah 5:30. Ini beda sama orang yang nggak sengaja makan, yang makan secara sengaja, nggak sengaja tadi ya, beda bahasan ya. Kalau yang awal tadi mah pulang dari pengajian dari sini ke rumah langsung masuk dapur, nggak sengaja, nggak inget kalau lagi puasa, minum makan, itu lain ya Bu ya. Ini mah menyangka sudah maghrib, ternyata belum, kesalahan nih. Yang kayak gini puasanya batal dan nanti wajib bayar qadha. Sia-sia Bu. Ya, tapi kan bukan sengaja. Insya Allah nggak dosa makanya itu, karena dia menyangka doang. Tapi resikonya itu nanti wajib bayar qadha. Nah, yang keempat, banyak dari kalangan perempuan Bu yang masih samar masalah perempuan yang tidak berpuasa gara-gara menyusui atau lagi hamil atau menyusui. Kenapa nak? Minum ya?
Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, jawabannya banyak yang disampaikan, sedikit tapi dipahami. Ada orang hamil tidak berpuasa karena lagi hamil. Ada orang menyusui lalu nggak puasa gara-gara dia menyusui. Ini terbagi dua, Bu. Orang yang hamil dan orang yang menyusui itu tidak berpuasa itu terbagi dua. Ada yang tidak puasanya khawatir madarat kepada badan sendiri, ya. Dia nggak puasa itu karena khawatir lagi hamil, lemes badannya, pucet. Ini ibu yang lagi hamil nih, makan nggak doyan, nggak nafsu, Bu. Karena kadang-kadang lagi hamil begitu ya, Bu ya. Istilah ibunya apa itu, Bu? Ngidam, macam-macam. Begini-begini rujak bebek. Tengah malam minta rujak bebek, ada yang jual nggak kira-kira, Bu? Misalnya, kalau ibu yang hamil ini nggak berpuasa karena memang tubuhnya lemah, bahkan kadang-kadang ada yang sampai pingsan lagi, ya, dicoba puasa lagi pingsan lagi, maka boleh dia tidak puasa karena khawatir madarat dengan badan sendiri, ya, Bu. Nah, termasuk ibu-ibu yang menyusui, sama, lagi nyusuin anak, dia nggak puasa dia. Kenapa nggak puasa? Kata bidan, Bu, ini ibu anaknya sehat ini, Bu, nggak ada masalah. Cuman ibunya yang kurang gizi, ibunya yang kadang-kadang sakit-sakitan. Jadi ibu jangan puasa ya, Bu ya. Kalau kata bidan begitu, ibu jangan puasa, nggak apa-apa, karena khawatir sama badan sendiri. Jelas ya? Nah, orang yang begitu, yang tidak puasanya karena takut madarat kepada badan sendiri, boleh tidak berpuasa, tapi nanti wajib bayar qadha. Berapa hari dia nggak puasa, ingat-ingat lagi hamil atau lagi menyusui. Kalau sebulan penuh ya berarti kurang lebih 29 atau 30 hari. Nanti udah nggak menyusui, sudah nggak hamil, ada waktu luang, qadhain tuh, boleh dicicil, boleh berturut-turut boleh. Jadi hukumnya wajib qadha. Karena apa? Yang dikhawatirkan adalah badan sendiri, ibu yang mengandung atau ibu yang menyusui. Jelas, Bu? Sekarang ibu saya tanya, dulu lagi hamil, dulu ibu lagi menyusui, inget-inget, Bu, ada yang nggak puasa, itu rata-rata, Bu, tidak puasanya itu khawatir sama badan ibu, apa sih jabang bayinya, Bu? Rata-rata yuk, khawatir sama anak-anak ibu ini, apa khawatir sama badan sendiri? Rata-rata 90% emak-emak tidak puasanya karena khawatir sama anak, baik anak yang sedang dikandung ataupun yang lagi disusui, ya, Bu ya. Terus gimana? Beda. Kalau yang dikhawatirkan adalah bayinya, berarti kan orang lain, bukan pribadi ibu sendiri. Maka tidak puasa Ramadan gara-gara khawatir sama anak, maka ada dua kewajiban, mujibun lil qadha wa fidyah. Maka ibu wajib qadha, berapa hari nggak puasanya tuh, juga ibu wajib bayar fidyah, bayar apa? Bayar kifarat, bayar fidyah. Berapa fidyahnya? 1 hari nggak puasa, 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 7 atau 8 on.
udah dibuletin aja 1 kilo. Berarti kalau ibu full nggak puasa 30 hari, maka wajib sedekah berapa tuh? Beras 30 kilo, kasihkan sama fakir miskin. Ya Bu ya, itu bahasanya begitu. Wajib fidyah dan wajib qadha, dua-duanya wajib. Qadha tetap harus diqadhain, dilaksanakan. Fidyah pun harus dibayar. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan bukan pribadi. Enggak, puasanya itu bukan karena ibu, tapi karena anak yang disusui atau anak yang dikandung. Jelas Bu ya? Ini enggak ini yang diwajib qadha dan wajib fidyah. Jadi tanya kalau ada orang enggak puasa, lagi nyusuin anak atau lagi hamil, kenapa deh enggak puasa? Kata dokter, ini kandungannya beratnya kurang. Udah 8 bulan tapi beratnya masih 1,5 kilo. Oh, umumnya itu berapa kilo Bu? Normalnya ibu melahirkan itu umumnya beratnya 2,5 sampai 3 kilo lah ya, sering dulu ya. Ini udah 8 bulan masih 1,5 kilo. Berarti kurang nggak berat badannya? Sangat kurang. Kata dokter, ibu harus makan ini, minum ini, dan nggak boleh puasa dulu. Kejar Bu, supaya ini bayinya ini beratnya normal. Nah berarti kan nggak puasanya karena bayi, betul? Nah yang kayak gini, ibu nanti qadha kalau sudah senggang, dan ibu wajib bayar fidyah karena yang dikhawatirkan jabang bayi, gitu. Atau ditanya lagi, teh kenapa nggak puasa teh? Ini saya lagi nyusuin anak. Kalau dibawa puasa, waduh, rewel luar biasa. Kewalahan sayanya masih sehat, tapi bayi anaknya nih uring-uringan, panas, dingin, sakit lagi, dokter lagi. Jadi nggak puasanya karena khawatir sama anak yang disusui. Anaknya rewel parah gitu ya, sakit-sakitan terus. Sehingga kata dokter, udah ibu jangan puasa lah, kasihan sama anak. Maka boleh nggak puasa. Sama kayak tadi, nanti waktu senggang ibu wajib qadha plus wajib bayar fidyah. Jelas ya? Nah, tuh. Yang terakhir ada kewajiban yang ini sejajar dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dengan haji. Ada kewajiban kita membayar zakat. Zakat ini ada zakat fitrah, zakat jiwa, zakat badan, ada zakat mal, ada zakat harta. Kalau ibu di tabungan ada uang Bu, sekarang ini 500 juta misalnya, ya Bu ya, ada nggak nyampe kira-kira Bu? Ada. Misalnya di tabungan ada 0,5 miliar, uang itu sudah dari tahun kemarin. Ini lagi ngehayal mah, jangan yang kecil ya Bu ya, 100 miliar tak gitu ya. Kan itu sudah nisab, udah masuk batas minimal mengeluarkan zakat. Berapa sih zakat uang di tabungan yang ada itu? Kalau sudah senilai emas 86 gram, ya Bu ya, maka itu sudah nisab, udah jatuh batas minimal. Ibu yang punya emas di brankas dulu di rumah masing-masing ada 100 gram lebih, di dokon, disimpan. Itu wajib dizakatin Bu. 100 gram ke atas wajib dizakatin. Berapa zakatnya? 2,5%. Uang juga sama, uang di tabungan tuh mandek aja, uangnya nggak digunain tuh, keluarkan zakatnya 2,5% tuh ya. Termasuk maaf yang punya warung, yang punya toko, yang punya ruko, yang punya usaha. Barang-barang di toko ini kalau dijumlah banyak nih, ratusan juta nih. Walaupun masih berbentuk gula, kopi, ada lemari, ada apa sapu, ada segala macam tuh.
ada sembako segala macam. Ini satu tuh toko ini kalau di total ratusan juta nih. Maka hitung kalau sudah setahun, hitung berapa tuh jumlah semua barang-barang ini, kalau diuangkan berapa, plus uang di tabungan ibu, uang yang ada di total jumlah, nyampe nggak senilai emas 96 gram. Kalau nyampe, keluarkan zakatnya 2,5%. Tapi kalau warung kecil, jajanan anak-anak kecil, kalau di total nggak nyampe ratusan juta ini, paling 2-3 juta. Itu mah nggak wajib, itu mah nggak sampai nisab, ya Bu ya. Tapi kalau yang punya ruko, punya mebel, punya butik, punya warung yang besar, ya, kalau di total jumlah barang-barang ini ada senilai emas 96 gram, maka keluarkan zakatnya 2,5% setiap tahun. Jelas Bu? Setiap tahun keluarkan zakatnya setahun sekali. Punya emas, punya perhiasan, punya uang banyak tadi itu yang nggak dipakai. Tapi kalau nggak nyampe, nggak wajib zakat, hanya infak sodaqoh biasa. Itu zakat mal. Kalau zakat fitrah udah jelas, ya. Satu orang tiap jiwa itu satu sok. Satu sok itu sama dengan 4 mud. Satu mud 7 on. 7 kali 4 berapa Bu? 28. Jadi zakat fitrah itu 2 kilo 8 on. Kagol ngitungnya. Wis dibuletakan baik telung kilo. Jadi tolong zakat fitrah setahun sekali untuk membersihkan badan kita. Jangan 2,5 kilo. Ya Bu ya. Lebihin aja Bu 3 kilo. Toh lebihnya jadi sodaqoh. Ngebersihin badan kita. Bu, saya tanya Bapak Ibu, imbang tidak yang masuk ke dalam perut kita 1 tahun dengan zakat yang cuma 3 kilo, imbang apa enggak Bu? Banyak yang dimakan apa yang dizakatin? Yang dimakan berapa kintal ini Bu setahun kalau di total Bu? Subuh-subuh makan nasi uduk, lontong sayur gorengan, awan mangan sekul, pada zuhur makan siang, sore makan sore, malam makan malam, ada tewan lewat, pagi lagi suami pulang bawa besek, makan lagi. Bayangin berapa kali kita makan setahun. Allah cuma minta membersihkan badan kita 3 kilo aja, dikurang-kurangi dulu. Kalau sekarang masih ada ditombok pakai harta, kalau nanti di pengadilan Allah repot. Udah, supaya nggak ragu-ragu, zakat kita 3 kilo. Itu kalau pakai beras. Terus kalau pakai uang boleh nggak Pak Ustaz? Kalau pakai uang Imam Syafi'i tidak memperkenankan. Kalau Imam Syafi'i wajib pakai makanan pokok. Ya Bu ya. Kalau makan beras ya zakatnya beras. Orang makan gandum zakatnya pakai gandum. Orang makan pokoknya jagung, ya zakatnya jagung. Ibu makan apa dina-dinane? Yang kita makan apa Bu? Maka zakatnya pakai beras. Boleh nggak pakai uang? Boleh, tapi harus taklid. Kalau pakai uang, ini mengikuti cara Imam Hanafi yang membolehkan zakat pakai harga, pakai qimah. Itu Imam Hanafi, ya Bu ya. Tapi zakat Imam Hanafi bukan 2,7 gram tadi, bukan 2 kilo 7 on, bukan 2 kilo 8 on. Tapi zakat cara Imam Hanafi itu 3,5 kilo. Ya Bu ya, ini meluruskan hukum saja. Kalau kita zakat pakai uang boleh. 1, taklid kepada Imam Hanafi. Dan takarannya ya harus 1 qadiyah, 1 batang, 1 bahasan. Kalau Imam Hanafi itu zakatnya adalah 3 kilo 8 on. Jadi kalau mau pakai uang, Bu, kalau pakai uangnya itu seharga beras 3 kilo 8 on. Sudah kira-kira 4 kilo lah ya. Sekarang sekilo berapa Bu umumnya Bu beras Bu? Umumnya sing biasa baik sing biasa 15 ya Kang 15.000.
15 kali 4 berapa Bu? 60 ya. Ya berarti kalau zakat pakai uang 60.000 Bu. Mahal apa murah Bu? Hah? Kenapa? 15 kali 4 berapa tuh? 60.000 kan? Ya 60.000. Berarti kalau zakat pakai uang, ya jangan seharga beras 3 kilo, seharga beras 3 kilo 8 on tadi 4 kilo, supaya nggak talfek, supaya nggak bertabrakan. Jangan ukuran sapi, tapi uangnya caranya pakai cara Imam Hanafi, harus satu kodiah. Kalau pakai Hanafi ya timbangan Hanafi, gitu loh. Jadi kalau pakai beras ya 3 kilo, silakan bebas kasih ke yang berhak menerima. Kalau mau pakai uang ya 60.000. Duitnya rupanya sing receh, anaknya selembar sing abang. Tekan rumah kiai mau fitrahnya anak saya, jam susu ke kiai. Tegel nggak kira-kira Bu? Wis disedekahkan 100.000 guru ngaji bocah-bocah ya Bu ya. Setahun ya Allah cuma setahun sekali Bapak Ibu. Nggak imbang dengan anak kita sudah bisa baca Quran, anak kita bisa bacaan sholat, anak kita bisa ini dan itu. Nggak imbang dengan perjuangan seorang guru ngaji anak-anak di kampung-kampung. Betul? Wiswaya dilebihakan sih. Ya ibu makan bakso di Sony itu 4 orang habis berapa sekali makan Bu? Belum es oyennya, belum es itu, es campurnya belum. 200.000 habis sekali nongkrong. Betul? Masa buat ngebersihin jiwa anak kita 100.000 eman-eman ya Bu ya. Artinya mari kita tumbuhkan jiwa berbagi, terutama dengan orang-orang sabilillah yang berjuang karena Allah. Wiswayahe disenengahkan atine. Zakat ya jangan 30.000. Wong zakat fitrah 30.000. Udah pakai uang lagi nih. Takut tahun nggak walau alam nih. Nah kita yang sudah ngaji ini sudah terbuka. Kalau pakai beras berapa Bu? Berapa kilo? 3 kilo. Toh lebihnya jadi sedekah. Kalau 2,5 kilo takut kurang. Ya Bu ya. Kalau pakai uang berapa tadi? 60.000. Taklidnya sama Imam siapa? Hanafi. Tolong dicatat sampai rumah karena bentar lagi mau Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah kasih sehat, panjang umur. Insya Allah anak-anak kita nanti liburnya, karena ini mau ada ulangan dulu ujian, nanti kurang lebih seminggu sebelum Lebaran Bu. Nanti libur selama 3 minggu, 2 minggu setelah Idul Fitri nanti kita ziarah Wali Songo langsung. Berangkat hari Minggu, hari Sabtu anak-anak harus sudah di sini semua. Minggunya tanggal 13 April ini kita akan ziarah Wali Songo. Mohon doanya Allah kasih kesehatan, panjang umur, ibu-ibu murah rezeki semuanya. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.